Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wali YTS dan SI bersama tim selaku Sohibul Hajat Fokus Group Discussion. Yang kami hormati seluruh kepala madrasah yang terundang, yang alhamdulillah sudah hadir semua. Yang kami hormati dan seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina hamdalah alhamdulillahirabbil alamin yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul berwajah berwujuh tanpa ada suatu apapun. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan barokahnya di alam dunia dan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dihormati, para ulama, kami sebagai pengacara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua diskusi, yang ketiga adalah penutup. Marilah kita mulai dengan acara yang pertama yaitu pembukaan. Kita buka acara hari ini dengan bacaan Quran kita. Ala hadhihi wa ala kulli tasawwurah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang kedua yaitu forum diskusi yang akan dipimpin langsung oleh beliau Bapak Wali YTS PKSI. Kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan datang untuk sama-sama hadir silaturahim sekaligus makan siang ditambah diskusi soal mudah-mudahan. Jadi konsepnya beliau pakai istilah kalau silaturahim kita bangun tambah rezeki, tambah panjang umurnya, karena kalau biasanya bisa senang, bisa tawa-tawa. Jadi beda. Nah, alhamdulillah ini mudah-mudahan silaturahim kita belajar bersama-sama senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita lupa kita sampaikan bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan sampai besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya sudah hadir di ruangan ini untuk kita berdiskusi bareng menindaklanjuti apa yang sudah pernah kita diskusikan kemarin. Mohon maaf, memang kami sangat membutuhkan. Jadi posisi Bapak Ibu dalam hal ini kami undang sebagai expert ya, jadi sebagai ahli. Jadi ahli di bidang kepemimpinan, karena ahlinya karena Bapak Ibu sebagai praktisi langsung dengan madrasah atau dengan Bapak Ibu guru yang ada di madrasah kita. Oleh karena itu saya anggap panjenengan itu sebagai ahli, maka apa yang panjenengan sampaikan itu nanti akan direkam dan itu menjadi media bahan kajian kami selanjutnya. Jadi mohon dipahami hari ini kalau biasanya mungkin
kemarin bilang, wah itu apa? Saya biasanya belajar apa? Bukan, tapi hari ini saya akan belajar dari Bapak Ibu sebagai expert, sebagai ahli di bidang kepemimpinan karena praktisi langsung memimpin madrasah masih bisa hidup eksis sampai sekarang. Alhamdulillah sudah sekian puluh, hampir 30-40 tahun di sini. Sudah satu abad setengah abad. Belum lagi Pak Kayun itu juga terasa sudah sekian abad juga masih bisa eksis dan hidup di sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, jadi saya sebelum kita berdiskusi sebagai landasan berpikir kita, jadi kami yang topik yang kita bicarakan sekarang adalah keunikan kepemimpinan kepala madrasah. Saya menyebutnya dengan kepemimpinan ekspektasional. Kalau kata dasarnya ekspektasi, ini lebih kepada orang itu kayaknya membangun sebuah harapan. Jadi kami landasan berpikir awal adalah kepala madrasah. Saya yakin sahabat saya mesti lebih banyak berangan-angan atau memberikan harapan-harapan, apakah harapan palsu atau tidak, nggak ngerti ya. Harapan-harapan itu kan selama ini bisa mensupport guru-guru loh. Logikanya Bapak Ibu yang jadi landasan kita. SDM kita terbatas. Siji bisa jadi kesempatan pengembangan diri guru-guru kita terbatas. Bisa jadi ada guru-guru kita yang S1-nya mendadak. Itu kan berbagai macam keterbatasan yang ada di SDM kita, termasuk juga guru-guru, termasuk juga input siswa kita. Mesti terbatas, dari kuantitas terbatas, apalagi dari segi kualitas. Yang menyampaikan begitu kemarin Bu Ania, misalnya Pak Bisri itu menyampaikan, wah kita kendel-kendele pimpinannya dengan PD-nya itu bisa dengan penuh ekspektasinya dia menawarkan bahkan kadang promosi saja, kadang ditanya modalnya apa gitu ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi kita punya keterbatasan, tetapi kita pantang menyerah. Tentunya kalau tidak ada seorang pimpinan yang bisa membangun dan mengumpulkan ekspektasinya para guru-guru kita, para siswa-siswa kita, tentunya nggak akan bisa berkembang. Bahkan berdasarkan catatan ini Bapak Ibu, prestasinya luar biasa. Ada yang nasional, ada yang internasional, ada yang kabupaten. Jadi tidak kalah prestasi madrasah kita dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Nah, begitu juga keterbatasan sarana prasarana. Kalau sekarang sudah banyak sarana prasarana bagus, bukan berarti dulu tiba-tiba bagus, tapi nyatanya support dari pemerintah, support dari negara itu jelas sangat terbatas. Siapa atau tidak? Oh enggak Pak, saya bantuannya banyak, itu pakai info kemarin saya bangun 2 lantai dibangunkan oleh negara misalnya. Tetapi itu sangat sedikit, tidak semua madrasah. Tetap aja swadaya kita tentunya lebih banyak kita eksplor, lebih banyak kita menggali di internal kita. Kemudian juga sumber anggaran nih, kalau kita lihat anggaran pokoknya di apoteknya kan di bos ya Bapak Ibu. Bos itu hanya bantuan operasional dan tentunya orang mungkin cukup. Padahal guru-guru kita yang digaji negara berapa? Itulah kenapa saya sangat tertarik Bapak Ibu untuk mempelajari kepemimpinan Bapak Ibu. Kepemimpinan yang bisa jadi hanya ekspektasi saja. Loh, bener nggak Bu? Ini bisa jadi hanya ekspektasi, tapi nyatanya bisa hidup sampai sekarang dengan PHP. Nah, oleh karena itu kami membuat satu cara pandang, sebuah konsep kepemimpinan ekspektasional yang barangkali ini belum ada. Dengan boleh cek di Google Scholar kepemimpinan ekspektasional insya Allah nggak ada. Karena promotor kita menyampaikan, pokoknya kalau ada di Google Scholar nggak usah aja dilanjutin penelitiannya. Itu sesuatu yang baru dan mau gitu ya. Biar ada novelty-nya. Nah, kami mencetuskan sebuah konsep kepemimpinan ekspektasional, tapi konsep ini akan berasal dari Bapak Ibu semuanya. Kami berdasarkan literatur, kami kajian literatur, maka kami mendefinisikan
Saya coba mendefinisikan tentang apa itu kepemimpinan ekspektasional yang dimaksud. Dan nanti mohon Bapak Ibu dengan selaku expert nanti coba direnungkan sekaligus nanti apa yang sudah dilakukan Bapak Ibu di internal Bapak Ibu. Apa itu kepemimpinan ekspektasional? Itu kepemimpinan yang mampu menumbuhkan ekspektasi harapan kuat bagi para bapak ibu gurunya kita ataupun siswanya, bahkan wali muridnya kita. Itu kan. Ada kemampuan menumbuhkan harapan yang kuat meskipun dengan berbagai macam keterbatasan. Jadi potensinya keluar gara-gara pinter memprovokasi atau pinter memberikan harapan palsu tadi katakan itu yang kami maksud. Jadi harapan-harapan yang dibangun oleh kepala madrasah itu nanti seperti apa atau bagaimana yang Bapak Ibu lakukan. Nah nanti forum diskusi ini lah yang menjadikan landasan kami untuk berpikir. Jadi kami mohon Bapak Ibu justru malah konsep-konsep yang Bapak Ibu lakukan atau konsep yang Bapak Ibu sudah terapkan di madrasah ini yang sangat kami butuhkan. Sehingga nanti habis ini kami mohon masukannya, kami membuat 4 pertanyaan Bapak Ibu, 4 nggak banyak. Nanti itu yang kita diskusikan. Nanti itu yang kita rembuk bersama-sama jadi bahan materi besar buat kami untuk jadi tulisan disertasi kami. Apa itu? Kurang lebih ini hasil kami mencoba belajar literatur ada 4 ya. Pertama adalah bagaimana kepala madrasah menginspirasi. Kalau urusannya dengan harapan kan inspirasi ya. Mesti ada inspirasi. Inspirasi kepala madrasah bisa jadi dipicu oleh guru, dipicu oleh siswa, dipicu mungkin oleh masyarakat karena kebutuhan masyarakat sekitar. Itu yang pertama. Jadi nanti komponen yang muncul di sana pertanyaan kami berhubungan dengan bagaimana Bapak Ibu menginspirasi. Yang kedua, bagaimana Bapak Ibu setelah inspirasi muncul sudah ditulis dalam bentuk visi misi sampai dengan tujuan, bagaimana implementasinya? Nanti kan ada macam-macam. Misalnya kemarin ditemukan dengan di Bu Endang, keputusannya membuat program tahfidz, itu bentuk dari hasil inspirasi, hasil inspirasi ekspektasi tadi, inspirasi harapan. Mungkin harapannya dari wali murid, mungkin harapan guru atau dan seterusnya. Nanti kami butuh penjelasan dari Bapak Ibu semuanya sesuai dengan kepakarannya dan pengalamannya masing-masing. Yang ketiga, setelah kita terapkan, maka hal penting lagi adalah terutama ini perlakuan kita terhadap guru Bapak Ibu. Kita bagaimana memberikan pengakuan. Cuman bahasa materialnya apresiasi instrumentali. Ini istilah nggak usah dipikir, makanya saya menggunakan bahasa kita saja. Itu adalah pengakuan. Jadi hasil jerih payahnya Bapak Ibu bisa jadi guru-guru kita itu bagaimana kita itu bisa memberikan pengakuan terhadap hasil kerja ataupun pekerjaan walaupun tidak berhasil. Itu bagaimana cara dan model yang kita lakukan di dalam memberikan pengakuan kepada guru kita. Yang keempat itu adalah penghargaan Bapak Ibu. Karena bagaimanapun guru-guru kita atau anak-anak kita misalnya nggak mungkin kalau dia sudah melakukan tapi dicuekin, nggak pernah ada penghargaan. Kira-kira yang terjadi mesti lari lah kemungkinan gitu. Nah inilah Bapak Ibu yang menjadi komponen yang perlu kita diskusikan bareng-bareng hari ini. Jadi mohon banget saya sangat berharap Bapak Ibu untuk bisa memberikan pemikiran-pemikiran dan pengalamannya di dalam 3 hal ini. Ya, Bapak Ibu itu sebagai pengantar, cukup itu saja. Bisa dipahami, tolong karena ini saya ingin Bapak Ibu lebih spontan, memang tidak kami kasih materi karena ini tujuannya adalah biar clear itu sesuai dengan terapan Bapak Ibu yang ada di lapangan. Nah, Bapak Ibu, ini kita mulai diskusinya. Kita buka diskusinya ini dengan ini pertanyaan pertama Bapak Ibu. Kami mohon nanti sharing pengalaman, sharing ilmunya dari Bapak Ibu. Pertama adalah bagaimana Bapak Ibu sebagai kepala madrasah itu membangun inspirasi dan mengakomodir ekspektasinya guru-guru kita ataupun siswa-siswa kita. Kan ada guru, ada siswa, atau mungkin wali atau kebutuhan kepentingan harapan dari masyarakat
sehingga tumbuh potensi terbaik. Kalau misalnya guru kita akomodir keinginannya atau harapannya, kemudian dia akan tumbuh potensinya. Termasuk misalnya siswa punya harapan, saya kan kepengennya Pak, kepengennya benar-benar saya hafal Quran misalnya. Nah kemudian kita mampu mengakomodir itu, maka muncullah potensi terbaiknya, sehingga apa? Sesuai dengan visi dan misi dari atau tujuan dari madrasah Bapak Ibu. Ya, ini pertanyaan pertama ya Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan. Maka kami mohon Bapak Ibu untuk bisa memberikan tanggapannya, memberikan pengalamannya bagaimana Bapak Ibu membangun inspirasi dan ekspektasi guru, siswa dan masyarakat di dalam menumbuhkan potensi terbaik dari guru-guru kita dan anak-anak kita. Oke, itu saja sebagai pengantar. Saya serahkan sepenuhnya pada forum. Kita bebas saja untuk bisa memberikan tanggapannya. Silakan Pak Fatah, mainnya di. Silakan dari Pak Kiai Yusuf dulu. Mohon maaf karena Pak Kiai masih ada acara yang lain. Oh, Pak Kiai Yusuf dulu kan. Silakan Pak Kiai. Muslimnya kan Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar diskusi kali ini semua serta yang hadir. Terima kasih atas waktunya, langsung saja pada pokok masalah yang perlu barangkali satu hal yang bukan baru bagi Pak Kiai. Ketika Pak Kiai menggagas satu hal yang pandang baru bagi dunia. Kemungkinan ini sebenarnya melalui tahapan panjang yang beliau alami dan pada akhirnya menyimpul ini satu judul yang pas untuk menjaga pengharapan masyarakat selama ini. Tapi hal itu sebetulnya sudah ditanam. Jadi begini, ketika satu saat satu contoh Pak Kiai mendirikan satu lembaga pendidikan atau mendirikan satu yayasan, bahwa itu mendapatkan kepercayaan masyarakat, itu satu mesti ditanamkan satu pengertian kepada masyarakat bahwa kehadiran panjenengan itu dimengerti oleh masyarakat, bahwa panjenengan itu tahu tentang kebutuhan masyarakat, semestinya apa yang harus diadakan. Jadi pertama mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakatnya, itu yang pertama. Sebelumnya masyarakat punya diskusi apa itu harus dimengerti. Yang kedua, setelah gagasan itu muncul, mampu mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakatnya. Pandangan masyarakat terhadap gagasan panjenengan itu bagaimana? Itu mesti dibangun supaya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Terus yang ketiga, mampu membawa masyarakat menanamkan satu jasa panjenengan bahwa di depan masyarakat itu punya harapan bahwa setelah ini ada masyarakat yang menjadi bisa memetik manfaatnya.
artinya mampu membawa masyarakatnya menjadi lebih baik. Dan untuk itu semua terjaga manfaat kehadiran panjenengan itu bisa memberikan solusi-solusi permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Insya Allah kalau 4 hal tersebut ada, kepemimpinan yang ada itu, kepemimpinan panjenengan untuk menumbuhkan harapan di masa yang akan datang itu akan menjadi efektif untuk bisa cepat terwujud. Nah, tentu saja hal ini mesti diambil dari berbagai pelajaran mengerti dinamika sosial yang ada. Maju-majunya satu masyarakat apa yang berbeda itu mesti harus dipelajari. Dinamika sosial yang diantaranya pendidikan masyarakat, tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, terus bahkan kebijakan politik yang akan berpengaruh di dunia kepemimpinan itu juga dipelajari. Saya pikir dari apa yang disampaikan oleh Pak Prayadi, kepemimpinan yang memberikan harapan masa depan ini sebetulnya sudah berproses, tinggal mencari satu keyakinan. Terima kasih. Jadi beliau menyampaikan bahwa untuk yang penting dulu di bagian awal itu adalah memahami, menilai situasi masyarakat. Jadi ekspektasi, harapan-harapan yang ada di masyarakat. Jadi misalnya dinamika sosial, misalnya masalah politik dan sebagainya. Jadi ini tinjauan dari madrasah itu, kepala madrasah juga harus paham tentang kondisi sosial masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini garis besarnya yang pokok di sana, agar supaya itu kita di dalam madrasah itu nanti masuk di situ dan sesuai dengan kepentingan di sana. Baik ya Bapak Ibu, jadi ini beliau sudah menjawab tentang yang ekspektasi yang wali atau masyarakat sekitar. Jadi yang belum, silakan, ini terkait dengan ekspektasi guru sama ekspektasinya harapan siswa. Tentunya kita juga harus nyambung karena 3 komponen ini kan dari yang harus kita. Silakan mungkin geser saja visualnya atau kemana dulu. Kita sharing saja dari 3 ini, dari yang 2 ini yang belum diingat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mariati selaku pengundang. Terima kasih tadi yang disampaikan oleh Pak Yusro bahwa harapan lembaga di suatu lembaga adalah bagaimana kita bisa menjawab apa yang diinginkan oleh masyarakat. Namun jadi gini Pak, saya akan menyampaikan apa yang terjadi dalam kondisi madrasah secara real. Ya. Tadi saya sampaikan di awal walaupun itu beliau kadang-kadang tadi kan menyampaikan banyak PHP. Harapan kita selama itu, tapi setelah program itu dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan atau yang kami cita-citakan. Itu kan menjadi beban sendiri di internal kami. Itu contoh. Tadi apa yang disampaikan oleh panjenengan awal, kalau tidak salah itu latar belakang yang pertama adalah ada SDM, ada sarana prasarana, termasuk ada anggaran. Ketiga ini pasti ini akan menjadi satu kesatuan. Kalau programnya bagus banget, tapi manakala dilaksanakan ternyata SDM-nya kurang, anggarannya kurang, juga tidak akan berjalan. Maka setelah kami memanggil waktu itu diskusi dengan panjenengan di madrasah kami, panjenengan pulang justru kami menemui Pak.
program itu tepat dilaksanakan di madrasah kami, otomatis apa yang diharapkan oleh masyarakat juga itu kita berhasil. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Yayus. Maka barangkali ada Nah, solusinya. dengan solusi yang kita dapat seadanya, bagaimana memanfaatkan SDM yang ada, terus dengan anggaran yang sedikit minim tetapi bisa berjalan, tapi anak bisa berjalan. Maka dari itu kita melihat Pak secara keseluruhan, tidak mungkin program itu bukan tidak berjalan, tapi otomatis sedikit demi sedikit. Contoh, kalau perlombaan itu 10 kok kita harus mengikuti semua, ternyata SDM kami kurang, anggarannya kurang, maka yang menonjol itu apa di madrasah kami, itulah 1 atau 2 saja, tetapi itu tidak ada harapan untuk juara. Contoh, yang menonjol itu nah, menyesuaikan potensi yang ada di madrasah kami dan juga SDM-nya. Itu kami teliti dulu apa sih yang menjadi kelebihan di madrasah kami. Itulah yang walaupun tidak semua program dijalankan, tetapi juga tidak kalah atau tidak ketinggalan dengan madrasah lain, kayak gitu Pak. Walaupun sedikit tidak seperti Bu Ina. Kalau Bu Ina itu sudah tidak bisa apa sih ya, bahasanya itu seorang anggur SDM-nya, anggarannya dan semuanya. Kalau saya itu harus memilih Bu, ini kok ada 10, berarti kok kayak saya punya hanya 2, berarti 2 saja. Kelihatannya begitu. Nah itu yang berapa kalinya ya. Terus yang terakhir Pak, ini memang buat kami sendiri itu merasakan bahwa memang bagaimanakah saya sih harus dicintai ya oleh masyarakat. Otomatis kami ini kadang-kadang bermuhasabah. Cara bahasa Indo, orang ngomong pribadi secara keluarga Pak. Iya, itu secara keseluruhan apa sih ya? Kadang-kadang saya SNBTN itu orang saya lihat orang datang sih jadi kan enggak bercampur. Walaupun itu mungkin keberkahan dan ya, jangan kayak ini berdunia sih dia apa namanya? Iya. Mendirikan madrasah itu jujur saya kadang-kadang bilang kayak gini ke teman-teman. Iya ya, jujur saya di madrasahku itu kalau bilang keberkahannya gede, itu memang diakui bahwa para alim ulama di Karangmoncol itu yang dulu mendirikan madrasahku itu luar biasa. Guruku dalam waktu 1 tahun saya kehilangan guru, Bapak P3K dan PNS seorang 8, dan kemarin juga tambah 2, itu juga mungkin keberkahan dari para pendahulu kita, para alim ulama. Siswaku yang lulus pada ke bawah di perguruan tinggi negeri maupun ke bawah langsung di angkatan dan sebagainya, itu juga menurut kami itu juga keberkahan yang luar biasa. Tapi secara kami untuk mendampingi dan sebagainya, kalau kita lihat kan SDM kami juga biasa-biasa saja guru-gurunya. Nah, untuk itu bahwa programnya madrasah kami tadi kami sampaikan, walaupun tidak semuanya, tapi kami mengambil kelebihan SDM dan anggaran yang minim, bagaimana madrasah tetap berjalan, tidak kalah bersaing dengan madrasah lain, tetapi kita tetap melaksanakan, tapi dengan cara yang betul-betul bisa anak tersebut itu bisa bahasanya sih apa ya? Lebih ditekankan potensi siswanya apa potensi gurunya berarti? Ditekankan kepada potensi siswa dan juga pendamping gurunya. Baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih bagi kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terbuka saja ya Bapak Ibu untuk bisa menambahkan, mau silang juga boleh, nggak apa-apa. Ya Pak. Jadi kalau tadi Bu Sualiyah salah satu metodenya dengan keterbatasan macam-macam lebih menggali kepada bagaimana menentukan potensi terbaiknya apa di situ, baik siswa maupun gurunya ya. Jadi tadi yang
itu yang internal ya. Kalau tadi dasarnya tetap landasannya kebutuhan masyarakat, tetapi bagus seperti apa programnya tetap harus ada pemetaan potensi di dalam internalnya. Silakan mungkin Pak Hayam juga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Kami mengawali dari apa yang kita lakukan, pengetahuan yang kita dapatkan, tentunya latar belakang itu menjadi hal yang sangat penting. Artinya bisa latar belakang keluarga, lingkungan, kemudian sosial, juga pendidikan, dengan siapa bergaul, itu juga menjadikan apa yang kita lakukan itu menjadi berwarna. Kemudian juga tentunya kita dalam melakukan sesuatu pastikan bisa mendapatkan, bisa melakukan sesuatu dari berbagai apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasa. Melihat kondisi, kemudian mendengarkan dari berbagai bacaan ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, itu akan menjadikan nanti sebuah inspirasi dan juga menjadi sebuah tindakan. Kami mengawali dipercaya diamati sebagai kepala madrasah tahun 2013, melihat kondisi, tentunya harus ada evaluasi diri dulu. Evaluasi diri ke depan, kira-kira madrasah ini kekurangannya di mana, kelebihan kekuatannya di mana. Baru nanti kita akan melakukan sesuatu. Saat itu di tahun 2013 kondisi madrasah siswa 218 siswa, dan alhamdulillah sekarang sudah sampai 400 siswa. Melihat kondisi bangunan juga sudah tidak layak, kemudian hal-hal saya melihat di kurikulumnya, saya melihat di kebiasaan-kebiasaannya itu masih sangat kurang. Contoh dalam PPDB ini hal yang sangat penting karena kekuatan madrasah swasta tetap dari siswa. Cara berpikir apapun, cara berpikir menggunakan cara berpikir apapun, tetap kekuatan madrasah swasta dari siswa dengan menggunakan cara berpikir apapun. Tetap ketika siswanya banyak, pasti ya madrasah itu akan menjadi lebih mudah untuk dimanage. Tapi ketika madrasahnya sedikit, itu kan cara manajemen menjadi kesulitan. Maka harus dicari kekuatan itu, harus diupayakan kekuatan itu. Saat itu yang guru-gurunya banyak sudah kesepuan, misalnya PPDB saja tidak ada sosialisasi dan yang lainnya. Bahasanya mau buka kelawang tok lah, buka kelawang tok. Yang akhirnya kami berpikir mengawali coba untuk melakukan sosialisasi, membangun jaringan di masyarakat. Itu yang kami upayakan selama hampir kurang lebih 7 tahun. Kami membangun jaringan dulu dengan masyarakat. Jaringan kami mencoba mengkomunikasikan, menghubungkan dulu MTS ini terkenal sampai di mana saja, di berbagai kecamatan mana saja, itu kami upayakan untuk disambungkan kembali karena saat itu sudah mulai berkurang dari desa-desa yang biasanya menjadi anaknya sekolah di MTS Ma'arif NU Nurul. Bahkan kami membangun jaringan yang memang belum pernah ada, yang namanya di tangga sebelah di Dauan ada sebuah gerumbul yang namanya Larisan. Kami menggandeng tokoh di situ tiap malam Jumat mengikuti jamaah yasinan, mengisi majelis-majelis taklim. Cukup lama kami membangun jaringan itu. Di situ orang sudah biasa jamaah yasinan, tapi yang dibaca itu bukan karangan tapi teks
Latinnya itu, yang saya akhirnya menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Setelah dijelaskan, apa sangat mas, niki kula sedaya dari sangat maos Quran, pripun mas? Kadose suaranya seperti orang membacakan pendapat tapi dibaca Latin. Bahkan saya melihat langsung kondisi di sana di mungkin tahun 2015 di Desa Dawan itu namanya Guru Warisan. Musola sampai ramatan, betul-betul tidak dipakai, dan masyarakat masih bahasanya ramane kalau anaknya kue esi main bareng, antara barang gawe kue main bareng ramane kalau anaknya itu sampai membawa seperti itu. Ekspektasi dalam di lingkungan juga. Kemudian tadi pada saat evaluasi diri berarti mendengarkan keluh kesahnya guru tidak, atau mungkin masukan dari banyak guru tidak? Saya cenderung untuk memperhatikan guru, karena berdasarkan kami tetap juga belajar dari kepemimpinan yang sebelumnya. Apa kekurangannya, kemudian apa kelebihannya. Kami mengambil kelebihannya dan kekurangannya kami upayakan. Yang kekurangannya tadi di PPDB misalnya. Berarti yang dengan lakukan tetap mulainya dari mendengarkan dan peka terhadap kondisi sosial masyarakat, termasuk evaluasi diri berhubungan dengan apa yang perlu kita lakukan di dalam. Iya. Kemudian juga terkait ke dalam, ini terkait dengan bagaimana harapan, membangun harapan masyarakat, harapan orang tua itu menjadi bagian yang terpenting, karena roh pendidikan letaknya pada di kurikulum. Karena ini ekspektasi yang paling hakiki, yang paling diharapkan kita punya anak, pastinya punya harapan. Itu menjadi bagian yang paling pokok. Kami memasukkan coba, karena hampir 60% itu lulusan input dari di MTS itu dari SD, 60%. Karena MI di Kutasari hanya 4 Arif, selebihnya itu SD semuanya. Nah itu kan itu menjadi ekspektasi dan harapan orang tua menyekolahkan anak ke MTS itu apa sih? Pastinya mereka hanya ingin bisa baca Quran dengan baik, bisa baca, sehingga kami bekerja sama dengan Madin dan TPQ Muda setiap hari diadakan baca tulis Al-Quran dari jam 7 sampai jam 8 setiap hari, Senin sampai hari Kamis. Kami mencoba harapan dari orang tua itu. Pak pulau titip niki pulau nyekolahaken putra niki pulau kepengin niki saged ngaos niki. Hanya itu kata-kata yang disampaikan harapan dari orang tua. Kemudian kami mencoba memahami tentang diri. Ini adalah MTS Ma'arif. Apa sih keunggulannya? Apa yang diharapkan dari orang-orang Nabi itu? Kami mencoba ada pokoknya bocah MTS wajib bisa mimpin tahlim. Harapan. Jadi kami bangun dari kelas 7 harapan sampai kelas 9 itu sudah dilepas, sudah dijadwal untuk bisa mimpin tahlim. Dan ketika tesnya itu harus disaksikan oleh orang tua yang menyaksikan langsung. Baik, sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat tadi dengan guru, karena bagaimanapun kan ujung-ujungnya nanti guru yang akan melaksanakan ekspektasi. Iya. Yang dilakukan? Ya, untuk terkait hal itu BTA kami percayakan kepada khususnya adalah guru-guru PAI dan juga melibatkan tenaga kekurangan itu dari TPK dan BD. Kalau kompetensinya belum mampu, karena sebelum masuk kan guru sudah di tes sudah beres ya. Iya. Tidak harus menambah pembelajaran pelatihan guru untuk ke sana. Karena
ekspektasi dari harapan orang tua yang penting bisa membaca dan mungkin tidak sampai jeli bahwa cukup yang harus detail sekali, yang penting anak bisa membaca dulu, mungkin tidak sampai seperti Gus Bisi sampai horibnya terlalu tinggi dan yang lain. Dan juga metode yang digunakan ini menjadi bagian penting. Kami tidak menggunakan kiroati, kami tidak menggunakan jabur, karena itu sangat butuh waktu. Sehingga kami menggunakan metode Baghdadiyah turutan itu, yang mungkin bisa 4 bulan, 5 bulan sudah bisa sampai bisa lancar membaca Al-Quran. Mungkin sedikit itu gambaran dulu lah terkait dengan harapan. Ada syarat perasaan yang lainnya nanti di. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Jadi ada 3 ini masukan jawaban-jawabannya. Yang satu tadi terkait dengan analisis kondisi lingkungan sosial masyarakat di sana. Yang kedua, bagaimana melakukan pemetaan potensi yang ada di dalam. Yang ketiga tadi bagaimana mewujudkan dan sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat kemudian yang ada di dalam memang harus masuk, ya harus klik dulu masuk sehingga kita bisa mewujudkan apa yang jadi cita-cita kita. Sehingga intinya visi yang kita buat atau tujuan yang kita lakukan adalah berdasarkan harapan masyarakat dulu yang jadi pokok intinya ya di situ ya. Silakan mungkin saya kasih kesempatan satu lagi untuk menjawab ini karena kita masih ada 3 pertanyaan. Ada tambahan tidak kira-kira? Oh silakan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Mariati. Ini tema yang sebetulnya sangat menarik. Ini temanya tema sih, kalau bahasanya sensasional. Artinya kalau mau ditelaah ini memang bertolak belakang. Jauh ini. Artinya kalau bahasanya ekspektasional. Kalau kembali kepada makulah tema atau ilahnya langsung ditendang. Gak apa-apa, betul. Beliau mengatakan karoja ma'amur kalau amal wa ilah mawa'amina. Ketika harapan 3 Sesuai. yang bisa dikatakan sebuah bohong. Makanya yang mulai itu makanya tadi ini sesuatu yang sensasional. Maka melihat pada tadi apa yang sudah disampaikan dari Pak Yusuf Al dan Pak Ayun ini kembali karena saya gitu. Dan kalau keberadaan lembaga memang ini sudah sedikit disinggung. Adanya lembaga ini kan melayani masa harapan atau keinginan masyarakat. Menjauh Pak Mariati, ketika membuat dulu itu terus kemudian ada lembaga formal itu dulunya itu kan karena apa? Caranya madai wong 70 sing terjadi sekolah betul. Awal-awal dari dasar lembaga itu seperti itu. Karena ini mungkin perjalanannya mungkin berbeda. Tapi pada prinsipnya tadi. Maka bicara tentang masalah konsep mimpi, ya kita mau menyerang orang sombong yang disebut Pak Mariati, seorang Sayyidina Abu Bakar saja ketika digabung sebagai seorang khalifah, beliau mengatakan inni wa kunti tu'alikum wa lastu bighayrikum. Beliau mengatakan saya ini bukan orang yang terbaik di hadapan kalian semuanya. Artinya apa? Semuanya tentu ketika melihat ini, kalau ekspektasi tadi ini, dia sudah dengan jujur, masyarakat itu orang terlalu banyak berharap tetap. Artinya nanti mau bicara tentang pimpin, kalau harapannya ya, menempatkan A, si B dengan harapan. Nah ini kembali kepada tokoh lembaga pun demikian. Maka pada hal yang paling mendasar, ya seorang pemimpin itu orang yang bisa mengkomunikasikan dengan baik. Komunikasi ya. Pada prinsipnya baik dengan guru, dengan masyarakat dan yang sektor yang lain.
termasuk dalam mengembangkan yaitu bicara tentang lembaga ekonomi yang baru. Jadi yang menginspirasi menjawab apa ini? Yang menginspirasi ini dahulu Mbak Lisa menjawab yang menginspirasi. Terus open masyarakat, tapi ojo direpotkan. Open norma masyarakat. Jangan direpotkan. Jangan direpotkan. Itu yang melanggar benar. Saya baik banget. Nah, makanya itu tadi karena Gratis. jadi masa seperti itu Pak. Tinggi kan filosofinya. Maka itu yang kemudian muncul dipakai. Mungkin di antara teman-teman ini berbeda-beda. Tapi kembali ini yang harus kita tadi Dawe dari saya. Tapi ini tadi dengan ekspektasi tadi Pak. Menurut saya akhirnya banyak orang yang peduli Pak. Itu loh Pak. Banyak orang yang peduli bagaimana untuk ikut membangun ya, lembaga yang ada di Tujuh itu di Mangkubumi itu jalan. Maka berawal dari itu tadi Pak. Maka bicara inspirasi ini siapa gitu. Kalau doa tadi kan doa gitu. Kan kalimat dari Bayi Saya itu bagian dari doa gitu. Bagian dari doa. Dia mengatakan ya artinya apa? Open masyarakat jangan direpot. Itu kemudian yang mendasari kami kemudian di lembaga membangun lembaga formal. Itu cara formal ya Pak. Maka kolaborasi itu kemudian saya keluarkan ketika saya di 2007 lah saya pulang. Itu saya sharing dengan Gus Fahmi. Beliau sampai mengatakan ya kalau pondok hanya berjalan pada salafnya saja ini akan kurang diminati oleh masyarakat. Maka kemudian itu dilengkapi dengan dikembangkan dengan formalnya tadi. Ini bagian-bagian yang kami lakukan nanti di Mangkubumi juga itu Pak. Terima kasih Pak, luar biasa ya. Kita dapat inspirasi baru ya Bapak Ibu bahwa kepemimpinan itu ternyata ditentukan paling besar itu dalam membangun komunikasi, kemudian bagaimana kita membangun kolaborasi di sana. Nah, oleh karena itu mungkin pertanyaan berikutnya yang masih nyambung dengan di sini, tentunya selain kita berkiblat atau yang kita landasi adalah ekspektasinya masyarakat, lingkungan atau harapan masyarakat, kita pertanyaan berikutnya adalah guru-guru kita coba Bapak Ibu. Kalau guru-guru kita tentunya mereka punya harapannya masing-masing, punya ekspektasinya sendiri-sendiri bisa jadi. Ada yang kepengen gara-gara kepengen dari P3K, oleh Bu Soalia kan terlalu banyak P3K, kayaknya guru itu seperti kepengen dari P3K. Nah, tentunya setiap guru punya potensi, punya harapan yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, sekarang mungkin masih berhubungan dengan ini, coba kami mohon menurut pendapat Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan, bagaimana yang perlu kita lakukan untuk mengakomodir harapan-harapan dari guru-guru. Bisa jadi guru bisa kecewa kan, kemudian kalau sudah pulang, kemudian tinggal rumah, kemudian jadi P3K, bisa jadi gara-gara tidak diopeni, bisa jadi kan gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin selama ini kita sudah mengelola madrasah ini tentunya ada hal yang biasa kita lakukan untuk mengakomodir harapan-harapan guru-guru kita. Ya, meskipun tadi masyarakat sudah kita akomodir, tapi kalau guru-guru kita tidak diberikan, tidak diakomodir, tidak dipenuhi harapan-harapannya, itu tentunya akan jadi persoalan tersendiri. Nah, ini silakan mungkin apa yang bisa diberikan tanggapannya terkait dengan harapan dari para guru kita. Silakan. Bu Ina ya, Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami sejak awal kami mengajukan, karena di Mirtol itu menjadi pimpinan itu tidak dipilih ya, itu bukan itu cuma mendaftar mendaftar ada seleksi ada seleksi kepemimpinan. Iya ya, dua periode ini ya Pak, dan seperti itu tidak ditunjuk oleh Pak Kiai ini tidak. Nah, saya waktu itu belum tertarik Pak, karena melihat
dinamikanya Mohon sambil berat tantangannya karena harus berjalan seiringan dengan terutama di lingkungan pelangsung ya, kan sering terjadi visi-visi berbagai kepentingan. Terus saya berat, saya sampai detik malam itu belum berminat mendaftar, padahal saya sudah sendiri sudah 20 tahun. Tapi berkat inspiratornya Pak Waryadi itu jam 11 malam saya mendaftar, jam 12 tutup, tengah 12 saya mendaftar online. Itu seperti itu. Mendaftarkan diri, bilang ayo Bu daftar gitu. Karena belum ada minat sih, gitu loh ya. Tapi saya mendaftar, bismillah daftar, gak apa-apa. Dan coba karena saya sendiri sudah panjang, sudah 20 tahun lebih dari sekian pembinaan yang kami terima itu masih angan-angan saya sekolah itu udah sekian tahun udah harus kayak begini angan saya kok saya menyampaikan angan-angan saya kok belum tercapai ketika saya tidak langsung terjun bergerak. Karena saya terinspirasi begitu, saya harus turun bergerak gitu. Saya mendaftar, kemudian di bawah bimbingan dulu, padahal dia lebih dari saya, tapi karena ada partner dengan beliau yang lama, kita sering diskusi sehingga diskusi itu sering menunjukkan inspirasi. Bahkan ketika saya jenuh, seperti Waryadi nanti muncul inspirasi itu diantaranya. Mencari inspirasi itu, kepala sekolah memang harus punya inspirasi yang banyak. Supporternya harus kuat. Waryadi satu-satunya supporter di Mintol. Kalau nggak ada Pak Waryadi, Mintol sepi. Iya, sepi. Jadi kalau Pak Waryadi gaji aja itu Pak sepi banget Pak. Oh iya, terus terang dia lebih dari saya. Dia adalah supporter. Pakai Yai aja pokoknya tak tunduknya kan Pak Waryadi. Itu diantaranya. Ya memang kepemimpinan ekspektasinya kayak Pak Waryadi diantaranya. Bisa membangun, mensupport orang-orang yang sedang tidur harus bangun, orang yang sedang sakit harus sembuh. Iya, betul ya. bisa jadi Banyak PHP-nya banyak juga. Tapi sering di PHP. Oh, dalam bisnis itu banyak. Biasa ya. Saya sering dibanding sama beliau, dia biasa. Lama-lama jadi biasa pakai pada tinggi. Itu jadi berpikir saya bagaimana mengembangkan potensi di madrasah. Di awal saya di MTS itu kan lagi banyaknya siswa ketika tahun 2020 COVID ya. Muridnya 900 dengan potensi 900 ini kok dari dulu Mintol MTS belum kok ASM aja belum sampai ke tingkat nasional belum saya ya bermimpi sama terus buat beliau pengembangan potensi apa yang dimiliki. Yang pertama ketika saya sudah mulai menjabat karena saya juga baru 4 tahun nih Bapak Ibu, saya belum lama kayak baru 10 tahun expert kayak soal itu expert banget saya usahanya ya saya masih belum banyak pengalaman, tapi saya melihat banyak potensi yang dimiliki oleh guru-guru saya, utamanya guru dulu muridnya banyak, gurunya udah 47 orang lumayan banyak, dan saya melihat sebenarnya banyak potensi yang dimiliki kami yang masih senang riset, masih senang olimpiade. Nah itu akhirnya kami membuat tim prestasi dibantu oleh beliau. Saya juga konsultasi dengan teman-teman kepala-kepala di Jawa Tengah yang di bidang prestasi itu apa sih yang dilakukan, baik itu adalah membangun kolaborasi guru-guru yang punya potensi melalui tim prestasi. Di sana ada senang olahraga gurunya ya, ngapain olahraga yang senang riset gitu. Karena di Mintol kan urusannya ngaji, udah urusannya ngaji, urusannya pondok, maka potensi-potensi yang lain yang tidak ada di pesantren yang berbeda kayak gitu. Itu ada kita bangun tim prestasi. Ada tim prestasi yang khusus akademik sendiri, yang khusus akademik sendiri. Senang pramuka kita sehingga pramuka itu sampai menjadi kebanggaan untuk Purbalingga sebagai guru mantap terbaik di Purbalingga. Itu di antara itu. Potensi guru itu harus diwadahi. Saya diskusi dengan teman-teman, kadang ngobrol sebentar, kayak angan-angannya apa gitu, pengennya apa, itu saya pengen ngobrol 1-2 orang yang kelihatannya dia punya potensi, dan pengennya menyampaikan sesuatu, ini lewat ini kan tidak mau atau kadang-kadang malas ya, saya harus ikut kayak gitu. Ternyata serapan yang saya dapat, terus dibantu Pak Waryadi Pak kayak gini. Nah itu akhirnya kami membentuk kolaborasi antara
guru dan lain sebagainya itu lanjutin prestasi. Sehingga alhamdulillah mulai kelihatan. Saya udah membuktikan sama Pak Pak sukses juara. Sing seneng olahraga walaupun meskipun dia itu bukan guru olahraga tapi dia itu seneng banget. Padahal teruskan kalau ada lomba mau menjadi menu urusan bikin carry, lalu ada kamu tang. Diminta meskipun kelihatannya menjelaskan begitu membiayainya lah ya. Tapi kami yang lain pun jangan pada baik, tapi siapa? Pada menurut duit. Pada duit. Tapi sekali waktu kan kamu langsung lalu gue sih dia gitu. Tahun 2021 Bu, murid apa orang dikeluar. Sekolah teratur di bawah teratur itu kalau saya ada tamu izin rasanya. Tapi sudah caranya membangun apa? Ada wali santrinya tadi. Iya. Meskipun sumber daya apanya itu enggak ada saya dilatih saya itu. Iya, saya sudah kupingnya Bu layak kadel-kadelakan. Karena pinternya Bu Ina membangun ekspektasi tadi. Iya. Izin Bu betulan. Kayaknya anak-anak aja tapi anaknya yang mengikut tren jangan orang sesuai dengan mungkin segi fasilitas saja tapi segi input apa itu kita lakukan dan keterbatasan tadi mas ya. Mungkin sekarang udah mulai digunakan udah nggak ada masyarakat udah jadi alhamdulillah itu meskipun ya kemudiannya kayak gitu ternyata di dalam juga mengalami banyak. Bu Ina mungkin tadi disampaikan ya jadi Iya. dari potensi guru dalam membangun ataupun memetakan dan sekaligus menumbuhkan potensi yang ada di dalam itu kan tadinya nggak muncul kan kita kan perlu pemetaan tadi ya mencari potensi-potensi guru yang baik untuk bisa ditumbuhkan kan. Nah itu yang selain membuat tim caranya dengan tahu bahwa dia potensi yang bagus dari mana. Yang pertama saya lihat dari latar pendidikannya, yang kemudian saya ngobrol di pendekatan. Ngobrol. Sebenarnya. Berarti ada komunikasi ya? Iya, komunikasi. Dengan apa sih yang bisa kita kembali dari sekolah ini? Ini sekolah ini saya ini. Berarti itu ngobrolnya Bukan di forum. tidak di forum, lebih ke pendekatan personal. Ngobrol di kantor, kedua apa? Tidak saya panggil di ruangan itu sudah. Jadi ngobrol. Ada 5 orang. Dulu kan nggak pernah juara Maires itu karena tahu ketemu ada yang potensi untuk Iya, itu. dulunya. Karena guru-guru kalau saya ngasih guru saya langsung mendengar tahu bagaimana. Terus kemudian dia punya potensi tapi selama ini bisa jadi dia kepengen bimbing pun tidak dikasih kesempatan kan. Begitu dengan bahwa dia tahu bahwa kita tahu bahwa gurunya itu punya potensi bimbing, akhirnya dikasih ruang waktu untuk dia membimbing anak kan. Iya, terus kami juga sudah punya istilahnya apa ya? Kadernya sudah ada. Nanti di Jumpa itu sudah menjadi PNS ya. Saya sudah punya 2 kader alhamdulillah dan lagi jalan lagi. Ya seperti itu. Terus misalnya di pramuka, sing seneng pramuka itu timnya misalnya tadinya kan biasa di sana sini. Coba saya petakan aku terus sini aja. Baik, Seperti itu. jadi tadi sudah dibahas terkait dengan guru ya, bagaimana kita sebagai seorang kepala madrasah harus mampu melihat potensi yang dimiliki, pendekatan yang bisa lewat komunikasi lagi. Begitu kita tahu bahwa dia punya potensi, maka kita kasih kesempatan. Terus yang ketiga Bapak Ibu, ini saya tiap anak itu kan punya potensinya masing-masing. Cara yang perlu atau bagaimana panjenengan caranya untuk bisa menggali potensinya masing-masing anak-anak itu. Kan tiap anak punya bakat, punya minat sendiri-sendiri yang kadang-kadang tidak bisa kita akomodir dengan baik. Nah, dalam hal ini tentunya kita butuh untuk bisa mengakomodir potensi-potensi itu. Kan tidak semuanya kan, coba misalnya kita semuanya prestasinya akademik padahal dia kepengennya olahraga. Mungkin nanti ada Pak Kudros, ada Bu Endang, ada Pak Edi bisa menyampaikan. Nanti Bu Ina bisa nambahin apa yang sudah dilakukan karena tentunya ekspektasi siswa juga perlu kita perhatikan. Kan tidak mungkin harapannya pengennya nyong jadi pemain
beda jadi persoalan. Ya, jadi itu Bu Bapak Ibu. Biar masih menjawab yang ini nggak apa-apa. Kita selesaikan karena nanti kuncinya di sini, tapi nyambung ke pertanyaan yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Silakan. Ini kaitannya dengan bagaimana mengakomodir ekspektasi atau harapan dari siswa-siswa kita ya, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya saja, terkait dengan pertanyaan nomor 1. Sebelum nomor 1 saya sebenarnya agak bergelitik ketika mendengar kata PHP. Ternyata Pak Maria pun menurut saya memberikan PHP. Karena pertanyaannya cukup 3, tapi jawabannya sulit banget. Karena itu bagian dari seni. Ya. Untuk hemat waktu, saya sebenarnya sependapat dengan jawaban para senior saya. Pertama terkait dengan masyarakat, tentu keinginan masyarakat itu harus sejalan, ya. Keinginan dan kondisinya harus diselaraskan dengan madrasah. Khususnya kami di tingkat MI itu memang keinginan masyarakat pada dasarnya adalah menyiapkan fondasi yang kuat untuk generasi penerus mereka. Maka sebenarnya ini adalah potensi yang luar biasa. Potensi ini ketika dimunculkan tentu bisa mengalahkan potensi-potensi lain yang menjadi permasalahan dari dulu sampai hari ini. Kan madrasah ya kurang duit, kurang ya klasik itu. Tapi kita punya potensi sebenarnya yang luar biasa yang tentu tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Apa itu? Yaitu adalah kurikulum agama dan kurikulum umum. Jadi kita punya dua senjata sebenarnya yang bisa kita jual, ya. Nah, dua kurikulum inilah sebenarnya yang sebenarnya sangat diinginkan oleh masyarakat. Yaitu apa? Pengen masyarakat punya anak sing pinter ya sing bener. Nah, solusinya di mana? Ya di madrasah. Karena di madrasah ada pendidikan umum dan pendidikan agama. Ini penting menurut saya untuk dimunculkan, digelorakan ke tengah-tengah masyarakat untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita seperti sekolah, anisokrata dan lain-lain. Itu menurut saya. Ya, jadi ini harus diselaraskan, ya, dengan keinginan masyarakat. Menurut saya ini sudah selaras. Jadi leluhur kita, para alim ulama mendirikan madrasah sebenarnya ini sudah sejalan, ya, dengan keinginan masyarakat. Punya bocah sing pinter karo sing, ya. Yang kedua terkait dengan guru tadi apa yang disampaikan Bu Dina menurut saya tepat, ya. Tapi secara kebutuhan manusiawi tentu yang dibutuhkan selain tadi potensi-potensi yang ada adalah kesejahteraan, ya. Orang papan nekat seket nang empine Pak Dedos 200 negara ada orang seket kayaknya koyok mulang-mulang pulau. Artinya apa? Menurut saya kesejahteraannya harus ditingkatkan, tapi sesuai kemampuan. Ini jadi ya menurut saya kesejahteraan guru juga harus dipikirkan, karena guru pun ketika mulang arahnya pasti salah satunya adalah ke arah situ, ya. Maka kesejahteraannya harus dibedakan dengan sekolah lain. Ini menjadi daya tarik, ya, karena tadi ekspektasi guru salah satunya kesejahteraan, ya. Maka diselisih dengan yang apa orang perak perak orang perak. Tapi menurut saya ya, tapi menurut saya ya, pondasi Kementerian Agama ikhlas beramal harus tetap dipegang di dalam hati. Modalnya itu walaupun bunganya menurut saya itu selisih sengkle gitu, ya. Yang berikutnya terkait dengan guru tentu ya kenyamanan di lingkungan kerja harus ditingkatkan, ya. Kenyamanan ini penting karena selisih sejuta nek orang nyaman taruh kepala nek perbetah. Lah yang dilakukan gimana tuh biar nyaman gitu? Nah, kenyamanan
Ya, lebih tepat mungkin inilah ya. Ya kita harus memahami keinginan dan hobi dan kebiasaan guru menurut saya. Nah, caranya bagaimana? Tadi disampaikan oleh Bu Ina. Bangun komunikasi. Anggap nyong kemarin ketika ditanya oleh Pak Walyadi, bagaimana Pak Edi? Karena saya suka indahnya dong. Guru itu kayak dong ini main, gitu. Sehingga ada keterbukaan, ya. Yang ketiga menurut saya kita harus jadi ramah. Saya terus terang, ya, ketika menjadi kepala madrasah 3 negara itu gurunya senior semua. Dan saya masih muda waktu itu, walaupun sekarang sudah kategori, ya, karena 41 tahun kan jerek. Si kita wis nang kuburan siji. Kalau dulu kan waktu jadi kepala 12 tahun yang lalu jam 0 menurut saya. Ini saya menghadapi permasalahan yang belum pernah saya hadapi. Dan saya harus bisa, kita harus bisa menjadi ramah. Artinya harus menjadi seorang pelindung juga, ya, memberikan perlindungan, bahkan kalau bisa hubung kepada guru kita. Guru negara, tukaran perbojone negara kalau bisa menjadi, ya kan? Ini penting Pak umur saya. Guru, ya. Ya memang harus. Kadang seperti itu kita menemukan seperti itu kok. Ya, kayaknya pengalaman semua lah ya. Apalagi menemukan kalau ada teror dari lingkungan madrasah, masyarakat, wali murid, ini karena persoalan dengan siswa, ini kita juga harus bisa menjadi carikan solusi. Sehingga guru-guru itu ada nyaman gitu. Nah ini fokus ke siswa tadi, ya, keinginan siswa. Kalau di Karangdegan selain akademik, ini non akademik, karena kita juga memahami nyok aturan lapangan, padahal potensi non akademik di Karangdegan itu menurut saya luar biasa. Terus terang saya lakukan, saya beli sewa tanah, ya, sewa tanah untuk bikin arena olahraga. Alhamdulillah fasilitasnya untuk olahraga ini terbukti. Kemarin lomba voli di SMP ya juara, bulu tangkis juara, dan lain-lain. Artinya potensi-potensi dan keinginan siswa itu harus kita pahami, ya, terus kita upayakan salurkan. Bagaimana mau ada duit? Ya karena contoh begini. Saya pertama jadi kepala, ini saya sharing ya Pak, saya bukan guru. Ketika saya buka hasil perlombaan khususnya di Jawa, karena tidak pernah juara. Saya menawarkan kepada murid, ini murid-murid putra panjenengan sebenarnya punya potensi. Kita tidak pernah pengen menang apa tidak pengen. Kalau pengen menang, fasilitasi kita untuk memenangkan putra putri. Bagaimana caranya? Ini reng-rengan negaranya. Kalau disetujui, saya berikan garansi anak-anak panjenengan menang. Dan uang ini, biaya ini ke guru dan siswa, bukan ke pelatih lain. Artinya kita mengundang pelatih bukan. Kita maksimalkan potensi yang ada di dalam. Akhirnya, menurut saya hampir bisa dikatakan di setiap jabatan dan dua terkenal, ya, under skema bayar relawan, tapi bagi gawa. Ini yang kita lakukan untuk menggali potensi siswa. Keinginan siswa jadinya apa sih? Kita harus paham itu. Karena kebanyakan tadi yang saya sampaikan itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Silakan. Barangkali masih ada tambahan. Nanti mungkin lebih kepada inti ya. Biar kita nanti nggak terlalu sore, masih ada 3 pertanyaan yang masih berhubungan dengan ini. Saking semangatnya, satu pertanyaan saja sudah 1 jam. Silakan. Iya, jadi lebih asik. Nggak apa-apa. Pulang sampai jam 5 aja. Nggak apa-apa. Terus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilmiah jawabannya dan mungkin dari M3
beberapa yang mungkin beda dengan madrasah yang aliyah atau dengan TS ini tingkat madrasah hidayah. Yang pertama terkait dengan guru. Jadi dari awal memang kami selalu kepala madrasah biasanya ada kalau di madrasah hidayah mungkin lewatnya langsung kepala madrasah kalau melapor menjadi guru ya. Pertama awal kepala madrasah didatangi dan kami menanamkan kepada guru tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dusur juga, pertama harus rasa ikhlasnya itu yang ditanamkan. Walaupun mungkin beberapa harapan mereka adalah bisa diterima dan nantinya harapan mereka adalah menjadi CPNS atau PNS atau yang lainnya harapan mereka. Tapi penanaman kami selaku kepala madrasah adalah keikhlasan mereka untuk yang nanti untuk di madrasah kami keikhlasannya. Yang kedua juga ada disampaikan Bapak Dusur bahwa semampu kami, jadi tidak apa namanya ada target harus segini gajinya, tapi seadanya dari kemampuan madrasah kami. Itu yang menjadi kami untuk harapan daripada guru. Yang pertama menanam untuk ikhlas, yang kedua tadi apa namanya guru yang harus intinya bekerja dengan sebaik-baiknya di madrasah yang kami pimpin. Tidak ada tuntutan yang lebih lah sesuai dengan kata madrasah kami. Terus terkait dengan tadi potensi anak kami dalam setiap momen kejuaraan itu memang awal kebetulan kami selalu kepala madrasah juga guru olahraga, jadi setiap momen tahu kemampuan daripada anak itu. Dan setiap anak yang mungkin dalam bidang akademiknya bagus, kami bimbing secara serius. Terus yang bidang olahraganya juga bagus, kami bimbing secara serius. Dan saya menjadi secara minat memang macam-macam. Dari anak ini pengennya A, B dan sebagainya, tapi secara kemampuan mereka memang tidak mampu, makanya anak tidak terfokus di situ. Soalnya anak pengen bulu tangkis, ternyata gerakan dan sebagainya tidak mampu, maka kami alihkan mungkin ke bidang akademik gitu. Jadi kami lihat dari pengamatan, pertama pengamatan, yang kedua juga kemampuan daripada, dan tidak kami paksakan untuk potensi dari anak itu untuk melatih berbagai akademik maupun itu mungkin sedikit dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Ini sudah bisa menjawab juga datanya tadi dengan pertanyaan yang nomor 2. Jadi nomor 1 sama 2, kalau 1 membangun ekspektasinya, yang ini implementasinya. Tadi kan lebih banyak bercerita tentang implementasi. Jadi misalnya nomor 2 sambil menjawab sudah terlewatnya. Nah, kita tinggal 2 dan 2 pun itu saling berhubungan satu dengan yang lain. Begitu ya. Silakan Bu Endang dilanjutkan aja. Oh pasti banyak jam 5 kalau tidak ya. Kita tinggal bersama. Enggak belum masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lah pantas ya.
Panggilan jiwa maksudnya bukan panggilan jiwa. Panggilan jiwa, kemudian saya juga memang berorganisasi mungkin gitu saya untuk menjadi pemimpin. Kemudian untuk kita ke guru-gurunya langsung saja. Saya punya inspirasi. Inspirasi itu sudah saya bangun. Dulu pernah saya itu sudah berawal dari siswa 120. Kemudian saya berinovasi terus menerus, tapi nggak pernah ada hasilnya. Nah, malah gitu. Iya, karena saya sudah lama sekali lah berpuluh-puluh tahun di madrasah. Tapi kemudian di tahun 2020 yang COVID itu ternyata setelah masuk tahun 2021 itu siswa-siswanya itu diajari itu sangat-sangat sulit. Ya, kalau kita itu bilang apa ya, sarana bahasa Bantar barang itu belang, ya, belar, nah itu dialami seperti itu. Kemudian jadi saya menginspirasi apa yang kira-kira bisa mengalihkan hal-hal yang demikian. Kemudian juga kita ada sekolah-sekolah yang sangat-sangat digemari ya, ITS itu hanya mahal sekolah mahal. Nah itu sangat-sangat diminati oleh masyarakat. Jadi saya ingin bersaing tapi bukan mahalnya, tetapi kegiatannya, yaitu kita ingin membuka program tahfidz Quran. Yang pertama adalah untuk satu juz, yaitu juz 30. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, kemudian Bapak Ibu Guru semuanya menyetujui, dan kemudian saya mengadakan IHT untuk pengetahuan guru, kemudian juga ada semacam diklat masa minggu untuk guru-guru. Kemudian ditambah juga memang ada guru yang basicnya itu masih cucu kiai dari Cilongok. Jadi saya bertekad untuk bisa, walaupun saya bukan basic dari pondok pesantren, tapi saya bertekad untuk bisa mengatur sekolah tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah setelah kita diklat, kita mengadakan IHT, alhamdulillah kita jalan dengan cara menyeleksi. Alhamdulillah sekarang muridnya sudah 207. Nah, ketika kita seleksi dari 207 anak seleksi yang baca Al-Quran itu, ternyata yang bisa membaca Al-Quran hanya 29 anak. Pulang beretes, Masya Allah. Di sini TKI itu luar biasa banyak sekali. Pondok pesantren ada TKI menyebar. Tapi ternyata saya kan percaya sekali mereka sudah katanya juz 30, juz 9, sekian. Tapi ternyata setelah diseleksi suruh baca juz apa saja tidak bisa. Nah, ini menjadi tantangan baru lagi setelah pertama program tahfidz yang alhamdulillah sudah dua kali sudah tahfidz. Yang pertama juz 30, yang kedua kali juz 39 dan 38. Itu yang pertama 29 anak, kemudian yang kedua 33 anak. Nah, untuk tahun ini tidak tahu ini yang kemarin yang belajar 40, mungkin yang lulus hanya 30-an. Jadi setelah kita mau wisuda anak 30, lulus juz 30, untuk kader berikutnya saya susah. Jadi akhirnya saya sering-sering dengan orang yang berpengalaman, akhirnya kita mengadakan TPP di pagi hari, yaitu untuk tahsin, kemudian tahfidz. Saat tahsin saya mengundang bekerja sama dengan guru-guru TPP, mengundang untuk kemudian belajar, karena di situ kebanyakan ikro ya. Sebetulnya kita pembelajarannya ke guru-guru itu semuanya pelajarannya nyambungan, materinya nyambungan. Tapi ketika
Berarti semua guru mendukung program itu ya Bu ya? Ya, semua guru Semua mengajar. guru. Terus ada rutin kegiatan evaluasi dan refleksi nggak di madrasah? Ada buku breakdownnya. Iya, maksudnya guru-guru hasil pembelajaran itu selalu ada refleksi ataupun evaluasi keberhasilan. Berapa minggu sekali biasanya? Kalau untuk ustadz-ustadzah itu biasanya 1 bulan sekali kita adakan duduk bareng. Kemudian kalau guru-guru ya sambil rapat. Setiap rapatnya berapa kali sekarang? Ya kalau secara berjenjang sih 1 bulan sekali. Baik. Tapi kadang-kadang kan ya kebutuhan kita kayak gitu. Oke. Bahkan saya mengadakan rapat itu pernah 1 minggu berturut-turut. 1 minggu berturut-turut rapat terus. Bukan rapat terus. Jadi ketika kita istirahat, kemarin rapat jam nggak selesai. Sekarang dulu, besok lanjut lagi. Kita, ya saya sering digoyong. Jadi besok serangkumnya jam itu selesai, ya udah kita selesai. Baik. Nah besok lagi, besok lanjut Bu kayak gitu. Ya. Jadi terus saja dilakukan evaluasi dan refleksi harian yang bijaksana dilakukan ya. Dan itu memenuhi sesuai dengan kebutuhan guru dan kebutuhan masalah yang ada di situ ya untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Ya sementara kita sekarang masih berjuang. Nah, ya, baik. Baik, terima kasih ini banyak luar biasa apa yang sudah disampaikan. Jadi intinya yang kedua sudah terbahas ya, bagaimana kita mengimplementasikan ekspektasi itu tentunya dengan membangun komunikasi, membangun keterlibatan dan kolaborasi seluruhnya, kan nggak bisa sendiri-sendiri. Terus tidak lupa tadi ternyata evaluasi dan refleksinya kadang-kadang setiap hari dilakukan. Ya, ini yang dilakukan bagaimana. Jadi yang dimaksud tadi kepemimpinan ekspektasional itu bukan hanya inspirasi dan berharap-harap cemas atau memberikan harapan palsu, tetapi ternyata Bapak Ibu itu sudah melakukan itu walaupun harapannya agak palsu, agak abu-abu begitu, tapi kenyataannya dengan melakukan refleksi, membangun kolaborasi. Ya yang jelas kita membangun familiar. Ya, familiar dengan semua guru. Kembali lagi ke bagaimana kekuatan kita membuat sebuah komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik dengan guru-guru kita. Kemudian untuk prestasi ini ya, saya ini minta juga PHP ini ke madrasah saya ini. Karena kemarin waktu meskom itu anak saya itu kelas 5 juara 1. Nah itu kan diberi beasiswa 1.500.000 rupiah gitu kan. Nah ternyata itu hanya tulisan, bukan uang kan? Iya. Ya. Nah kemudian bukan duit, iya, tapi langsung masuk di situ dapat potongan 1.500 begitu. nggak ada uangnya 300.000 uang pembinaan. Iya. Kalau masuk di Bintar baru dikasih Nah, beasiswa. betul. Nah itu kan PHP yang nyata itu. Memang sudah ada saudara di amanah itu mau mondok di sana kayak gitu. Nah kemudian selang beberapa bulan itu ada dari Polres mengadakan lomba tilawah tartil. Kalau di Bintar tilawah, kalau di Polres itu tartil. Juara 1 lagi langsung dikasih hadiah 3 juta rupiah. Baru kan? Aku baru pakai PHP. Baik. Enggak. Terima kasih. Bu Ina di PHP nih. Jadi sebenarnya itu strategi marketingnya Bu Ina agar anaknya masuk ke sana. Jadi langsung dipotong 1.500.000 biasanya. Ada siswa yang sudah masuk ke sana, potong ini terulang ada. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Ini setelah kita tadi tahapannya pertama kita membangun inspirasi, tadi menentukan sampai dengan anak butuh harus tahlil, harus bisa ini, harus bisa itu kan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan siswa dan juga ekspektasi dari guru-guru kita. Yang kedua, kita implementasinya tadi harus mampu untuk melakukan kolaborasi yang baik, keterlibatan yang baik dan tidak lupa melakukan evaluasi dan refleksi. Yang ketiga Bapak Ibu, tentunya di dalam perjalanannya, ini kadang-kadang kita fokus ke guru ya, fokus ke guru dulu. Jadi guru itu kan
setelah dia bekerja, Bu kinerjanya apa yang baik atau tidak, terus ada capaian kerja dan prestasinya guru, tentunya tadi ada butuh si pertama kepuasan batin seorang guru mesti melakukan. Coba kalau udah capek-capek kerja, ucapan dan pengakuan saja tidak ada. Oh terima kasih ya, itu hebat ya. Itu pengakuan, bukan penghargaan. Kalau penghargaan itu kan bentuknya mungkin bisa jadi materi, tapi segalanya ditambah. Ada dua ya itu yang ya. Ada dua hal nih. Nah, Bapak Ibu kita fokus yang satu dulu kaitannya dengan pengakuan yang Bapak Ibu lakukan selama pimpinan terhadap guru-guru kita. Apa yang kita lakukan atau bagaimana Bapak Ibu memberikan pengakuan terhadap kinerja mereka, capaian kerjanya meskipun dinilai masih gagal, terus kemudian prestasinya. Pertanyaan yang susah kan Bapak Ibu. Dengan yang ini tentunya yang kita harapkan pengakuan yang kita lakukan terhadap guru, perlakuan kita melakukan pengakuan itu sesuai dengan harapan dia, agar guru-guru kita nggak kecewa kan. Kalau kecewa bisa jadi terus orang sudah kerja gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu saya mohon tanggapannya ini 1, 2 teman guru apa yang kita lakukan atau bagaimana kita memberikan pengakuan terhadap capaian kinerja mereka. Silakan. Ketika telah melaksanakan sesuatu kegiatan atau semacam lomba dan lain sebagainya, itu ketika rapat awal setelah itu saya hanya mengucapkan selamat. Ya, selamat, terima kasih. Ya semua kegiatan aja lah, apa saja ya itu. Dan mohon maaf apa yang sebesar-besar. Dan mohon maaf karena tidak bisa memberikan apa-apa. Silakan Bapak, ada lagi tambahan? Dari saya mungkin yang bersama dengan Bu Endang yang pertama apresiasi atas kerja keras dan bisa meraih kejuaraan itu memang kami terima kasih itu setiap mendapatkan kejuaraan misalnya memberikan selamat kepada gurunya dan juga untuk lebih keras lagi ke depannya untuk bisa lebih lagi supaya yang belum juara menjadi juara dan juga mengevaluasi kenapa kok yang tidak juara, kenapa tidak juara, kenapa untuk ke depannya bisa menjadi juara. Yang sudah juara untuk semangat lagi di tingkat berikutnya, kalau kita bersama juara di tingkat berikutnya di kabupaten yang harus lebih keras lagi untuk nanti anak peserta sebagai juara seperti itu. Dan untuk ribetnya menjadi istimewanya ini Pak, di guru ini istimewanya walaupun juara tidak dikasih ribet tapi semangatnya yang luar biasa ini. Walaupun hanya dikasih selamat saja, semangatnya sangat luar biasa. Itu yang memberikan ribet itu kepalanya kepada gurunya, apa gurunya yang jadi kata ada satu yang dari madrasah kami, gurunya tidak dikasih ribet, hanya dikasih ribet selamat. Tapi yang menjadi yang menjadi istimewa di madrasah adalah guru-gurunya iuran memberikan ke siswa untuk berikut yang jadi juara itu. Kok bisa begitu ya? Karena saking senangnya Pak, saking senangnya anak didiknya juara, makanya iuran untuk memberikan berikut kepada siswa yang menjadi juara itu yang aku lakukan itu. Dan jadi menjadi semangat untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi iya ada juara ada duit, jadi sangat untuk anak didik yang akan lomba. Jadi kalau guru-gurunya semua sekolah begitu itu keren, kayaknya kepalanya ayam. Itu yang kami lakukan seperti itu Pak. Jadi memberikan semangat, ayolah anak-anak sudah berjuang sedikit rezeki yang kita terima untuk diberikan kepada anak-anak kita supaya mereka lebih semangat lagi. Itu yang kami lakukan. Terima kasih. Biasa ya. Bapak Ibu saya lanjut ya. Jadi mungkin nggak pengakuan ini yang bisa dilakukan bukan hanya sekedar
berikut ya. Ada berhubungan nggak dengan tugas berikutnya ketika dia berhasil, kemudian ada pengakuannya dalam bentuk misalnya berikan jabatan, atau jadi wakil, atau jadi pembina, dan sebagainya. Kalau mungkin di MTS kan ada wakil ya, ada wakil. Ada nggak aspek-aspek itu? Gitu. Silakan. Saya tambah jabatan. Lanjut ya. Kalau di Minkom itu memang sudah ada kriteria apa ketika dia memberikan prestasi ke anak mendampingi itu ada limitnya berapa buku pada sekian. Cuma memang gaji itu masih melekat nanti ketika memberikan diri dan improve-nya agak cukup lama ini 1 tahun ini tidak langsung kami kasih improve-nya turun dari yayasan. Saya kalau dari saya tahun pertama 2 3 mungkin ada jalan, tapi di tahun ketiga merupakan kondisi ekonomi yang cukup ini sehingga tetap ada limit ya, ada limit kabupaten sekian, provinsi sekian ada untuk guru. Nah minimal tadi selamat ya. Kemudian yang kedua, saya sering minta itu tolong dikasih player guru itu mendampingi di kotak itu juga sudah senang. Berarti ada tambahan ya, usapan lewat digital. Iya, itu. Kemarin Bu Novi itu kan nulis banyak, anak nulis banyak, Bu Novi dengan foto bersama di-upload di medsos. Senang banget Pak, luar biasa. Itu diantaranya contoh, jangan kepala dari segi pajak, tapi guru dari segi pajak. Ya, itu. Kemudian berikutnya lagi kalau dengan anak, saya beberapa kali memang langsung dengan uang saya sendiri. Kemarin ini juara siji, kemarin waktu Kosomat tanpa tunggu nih Pak, juara siji 1.000 lah. Itu diantaranya itu. Saya beberapa kali ngasih anak yang, tapi yang lombanya itu apa personal itu biar tidak banyak itu. Dan saya tahu saya udah saya lihat, ya. Tunggu itu yang kira-kira ini potensi bagus atau tunggu nih Pak, tapi memang beberapa kali saya kasih itu, gurunya semangat, gurunya pembimbingnya Bu ngasih juga Bu. Semangat, dulu malah dikasih saya, tapi murid itu asli. Ya, Terus ada tambahan nggak? Ada tambahan tadi yang saya sampaikan? oh ya, yang jabatan. Ya bisa jabatan Ya. atau tugas lain yang memang ada. Ya, berubah. teman-teman yang tadi punya kemampuan itu kemudian sudah diberi tanggung jawab mendampingi, misalnya bidang apa itu. Kita spesifik di jabatan-jabatannya Pak itu jadi apa? Pembimbing apa namanya ya? Di bawah asisten. Jadi sebenarnya ada pakar, ada asisten pakar, itu masuk dalam rangka apa ya, menghargai mereka biar merasa diwakilkan. Kalau mulai sudah tua kayak Mas Jen Pak, kok saya pakai jadi pakar, tapi karena kurang geraknya kurang, saya kasih asisten sehingga nanti dia tetap terarah gitu Pak. Jadi saya sudah nggak senang kerjanya Pak, tapi itu kan Memberikan ekspektasi lagi itu sebenarnya. dia semangat, masih udah tua kan itu ada gitu, tapi jadi wakasan Mas. Saya kasih asisten, dia punya asistennya malah gitu. Itu strategi ekspektasi lagi. Semangat gitu. Di antaranya, semua kasih asisten Bu, biar partner-partnernya ada lalu ngurusi bocah banyak. Semua ada asisten, ada kesiswaan, ada asistennya. Tim kesiswaan sendiri ada sendiri. Tim humas misalnya ada untuk tim marketingnya. Kasih tambahan jam. Kalau dia mau minta Pak, ini kalau telitinya. Saya di tim marketing kasih penjaman Pak, kalau digeraknya bagus mau tambahin itu Pak. Jadi biar tambahin jam dia honornya Pak. Karena honornya saya emang dengan MPS nggak beda. MPS lebih izin lebih akeh karena saya hargai dengan Itu contoh strategi. Bloknya kalau dengan MPS standarnya sama, tapi di yang dalam kecil pasti beda dengan MPS. Kalau pilihnya kayak MTS karena izinnya saya hargai. Waduh. Kayak kok Bukan ya. iya Pak, biar honornya apa itu saya kasih saya. Baik, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu kita nanti insya Allah kita nggak sampai jam 3 ya, karena ini sudah terjawab. Sekaligus kita mendiskusikan nomor 3 dan nomor 4 dari tadi. Kita memberikan pengakuan, yang kedua bagaimana kita memberikan penghargaan. Jadi ada 2 komponen ya, kita mengakui bagaimana memberikan pengakuan dan apresiasinya seperti itu. Silakan, masih ada waktu. Semakin lama saja. Terima kasih menyambung apa yang tadi sudah disampaikan dari teman-teman kita. Pastinya ketika
kita sebagai kepala madrasah mendengar guru ataupun siswa yang membawa prestasi mengharumkan nama baik madrasah, pastikan kita ikut bangga, ikut merasa bahagia. Ya paling tidak ucapan, tapi sebelumnya biasanya kami sudah memberikan pemberitahuan informasi terlebih dahulu. Setiap melakukan rapat kami sudah memberitakan nanti jika ada guru atau siswa yang memberikan prestasi kepada madrasah, kami berikan penghargaan. Itu sebelumnya memang sudah ada, kami sudah memberitakan terlebih dahulu. Kalau siswa biasa disaksikan oleh seluruh siswa langsung diberikan bentuk penghargaan, ada yang sertifikat, ada yang berupa pembinaan uang itu langsung. Kemudian kepada guru, karena belum sesuai dengan ekspektasi dari kepala madrasah, nantinya harapan yang membimbing pada sejak perlombaan biasanya harapannya yang kami ingin harapkan adalah yang membimbing dari guru itu sendiri, tapi kadang yang membimbing itu bukan dari gurunya langsung. Ya kalau walaupun kami sudah memberikan kelonggaran ya, kalau memang belum merasa yakin ya bisa mengundang bahasanya pelatih ataupun sumber dari yang lain. Kebanyakan masih menggunakan metode yang itu, belum menjadi membimbing secara pribadi. Maka kami tetap memberikan penghargaan secara ya mungkin ucapan selamat dan yang lainnya, tapi belum memberikan reward karena yang membimbing secara langsung lebih banyak bukan dari gurunya langsung. Jadi tetap walaupun secara umum sebagai ekspektasi guru tadi sudah disampaikan Pak Edi, itu memang kesejahteraan itu dari bagian yang sangat penting. Buktinya guru kami insya Allah belum ada yang istilahnya mengundurkan diri gara-gara tidak layak di MTS kami gaji. Karena kami insya Allah di tingkat mengarif paling tinggi 35.000 per jam sudah, 35.000 per jam ya. Dan mungkin di mengarif kami ya paling tinggi. Lebih aneh, Pak. Oh iya, cuma kan beda caranya. Ya, mungkin ada penghargaan masalah. Kalau totalnya tetap lebih tinggi MTS MK ini. Ya, ada ijazah, ada tiket, ada uangka, itu juga dihitung juga masalah kerja. Ya, yang lain itu secara umum, karena buktinya tidak ada guru yang mengundurkan diri karena dia akan etika ada PNS menjadi perangkat, itu bukan mengundurkan diri karena itu. Jadi artinya guru secara kesejahteraan, harapan, ekspektasi itu bisa dikatakan ya sedikit terpenuhi, walaupun mungkin belum maksimal. Sedikit apa banyak terpenuhi orang tua? Iya. Kalau menurut saya, kalau melihat UMR kalau UMK kan di Purbalingga sekarang sudah berapa 2 juta berapa 2.400.000, rata-rata di kami sekitar 1.700.000. Masih di bawah UMR saja tetap anu ya, tetap sesuai dengan ekspektasinya mereka. Menurut karena buktinya tidak ada yang mengundurkan diri. Iya, itu adalah cara kita. Baik, terima kasih Pak Halil. Coba teman-teman monggo, ini masih ada ketika sekalian nanti menyampaikan. Ini kaitannya dengan tidak hanya prestasi. Kalau tadi kita kan berbicara prestasi kan, urusan masalah kinerja berhubungan dengan kinerja guru-guru kita. Dia sudah bekerja selama ini. Tadi landasan kita menentukan bahwa itu layak untuk diberikan pengakuan bonus ataupun layak untuk diberikan tadi jabatan baru, pengakuan dalam modal seperti itu. Apakah itu dilakukan oleh inspirasinya kepala sendiri atau memang ada mekanisme yang dengan lakukan? Contoh melibatkan berdiskusi dengan pengurus, berdiskusi dengan apa untuk menjadi bahan pertimbangan memberikan penghargaan terhadap mereka, atau mungkin dengan punya regulasi, maksud saya ada aturan main untuk menentukan ini layak punya penghargaan, ini layak punya mendapatkan pengakuan atau menambah jabatan baru. Silakan, maksud saya masing-masing madrasah saya kira sudah pernah
sudah punya itu, apakah ada regulasinya atau memang itu berdasarkan feeling? Wah, kayak pantas ini punya kinerja bagus. Apakah memang sudah ada ketentuan lain yang sudah disampaikan ke teman-teman guru-guru kita? Silakan. Biasanya kalau kiai kan pakainya tinggi ya. Untuk hal ini kalau reward ya, terus apresiasi. Kalau untuk yang guru, sudah regulasinya juga sudah tersistem Pak. Regulasinya ada ya. Itu disusun bareng apa disusun Pak sendiri? Ya disusun bareng ketika awal, artinya penyusunan anggaran dan sebagainya sudah masuk di situ. Jadi nggak bahasanya nggak ujung-ujung kali. Jadi salah buka ya, ya, ya cuma kalau bicara nominalnya kadang yang kondisional itu kondisional. Walaupun misalkan di situ sudah ditetapkan, tapi nanti kalau misalkan butuh maritim tiwaksana kok duitnya kok kurang ya gitu. Bahasanya itu loh Pak. Jadi sudah ada nominal tertuang di situ. Sudah muncul Pak, sudah muncul. Cuma tadi kalau realisasinya itu yang tadi kondisional. Ya, gitu Pak. Yang dikeluarkan tapi cuma nominalnya itu Pak. Baik, berarti artinya proses pengakuan penghargaan itu sebenarnya guru-guru terlibat masuk di dalamnya untuk menyusun anggaran itu dan menentukan nominalnya sampai ketemu dan dikeluarkannya kondisional. PHP mas ya. Biasanya tadi yang disampaikan oleh Pak Ibu Istri di tempat kami juga ya atas dasar musyawarah. Terutama kalau siswa yang juara itu pasti dapat apa namanya? Dapat bonus reward kalau dia itu termasuk anak yang apa namanya? BP3-nya kurang atau masih punya tanggungan dan sebagainya untuk membantu, itu biasanya muncul di SK itu adalah juara 1 ribetnya adalah bonus 3 bulan SPP tidak membayar BP3-nya, yang juara 2 sekian bulan, juara 3 sekian bulan. Di samping jujur saja yang kepala murah konsep orang kata berdana pilih 1.000 atau 50.000 tergantung nanti juaranya. Gitu. Di samping dari sekolah itu ribetnya adalah kami memberikannya berbentuknya adalah bukan uang Pak, tetapi tadi apa namanya di situ sehingga orang tua tahu bahwa oh berarti saya berbeda kurang sekian untuk membantu. Tapi kalau untuk guru kondisional. Baik. Itu biasa ya Bapak Ibu. Terima kasih, ini luar biasa. 3-4-4-nya sudah bisa kita diskusikan secara mendalam dan terima kasih. Hari ini live ya semuanya. Live nggak sih? Offline ya? Tapi di video semua ini data ini nanti akan saya dengarkan berkali-kali begitu sebagai bahan kami membahas berikutnya. Insya Allah ini PHP mana enggak? Sehingga dari keempat hal yang kita diskusikan tadi, pertama kita mendiskusikan bagaimana kita selaku kepala madrasah itu membangun sebuah inspirasi harapan yang kita harus mampu mengakomodir apa yang jadi inspirasi masyarakat. Yang kedua inspirasi atau harapan dari guru. Kemudian yang ketiga adalah harapan juga dari siswa. Jadi 3 komponen ini kan selalu muncul. Landasannya justru yang pertama adalah kita membangun ekspektasi atau membangun inspirasi yang muncul keluar dari masyarakat dulu, kemudian kita bawa ke dalam madrasah untuk memetakan potensinya, begitu ya? Yang pertama tadi. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana cara implementasinya, begitu kita mendapatkan harapan masyarakat, harapan guru kita jadikan satu, ternyata
ternyata di situ harus ada langkah yang harus kita lakukan. Dengan cara apa? Mengkomunikasikan, dari kata kuncinya, kemudian mengkolaborasikan dengan guru, kemudian memetakan potensi-potensi yang ada sehingga guru-guru itu benar-benar bekerja melakukan sesuai dengan kompetensi yang dia miliki. Ya kan? Itu yang kedua. Kalau sudah kompetensi yang dimiliki sudah sesuai, maka dia akan bekerja lebih optimal. Sehingga harapannya menunjukkan mendapatkan kinerja yang bagus. Kita harusnya habis itu bukan hanya selesai dari situ. Kira-kira kalau tidak diucapkan terima kasih, tidak diberikan penghargaan, tadi ada guru yang diucapkan terima kasih saja, ternyata sudah bisa mengeluarkan duitnya sendiri. Ternyata tidak benar juga kalau semuanya dilandasi duit kan. Ternyata ada guru yang hanya diucapkan terima kasih, dia mengeluarkan duitnya saking senangnya, kemudian dikumpulkan terhadap untuk muridnya biar supaya semangat kan. Bisa model begitu terus. Itu saya kira kepalanya ringan. Untuk itu sadar. Oh, kepalanya beda. Akhirnya itu. Nah, yang ketiga yang terakhir yang perlu saya garis bawahi, yang keempat dan terakhir yang perlu saya garis bawahi adalah selain kita memberikan apresiasi dengan bentuk materi, ternyata jauh lebih penting juga imateri, bukan materi, dan juga memberikan penghargaan dalam bentuk digital tadi juga ada. Kemudian yang terakhir tadi yang perlu saya garis bawahi lagi adalah bagaimana agar penghargaan itu tadi ternyata dilakukan secara transparan dan terbuka. Jadi ternyata sudah masuk di dalam RAB, sudah masuk di dalam perencanaan, dimusyawarahkan bareng, kemudian diberikan meskipun menggunakan yen, gitu ya. Yen mana gitu kan? Nah ini lagi, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita jadi pimpinan lebih banyak memberikan ekspektasi dan kasih saja. Harapan yang mudah-mudahan itu harapannya terwujud, tapi nyatanya ya orang masih mundur gara-gara tidak digaji sesuai UMR. Ya. Meskipun tetap harus berupaya kan, Bapak Ibu selaku kepala kan berupaya gitu loh memberikan saran. Ada tambahan? Iya, sambil menyampaikan juga tadi. Ada 40 item di madrasah saya yang kegiatan itu belum dibayar sepenuhnya. Ada jebolan juga misalnya. Tetapi mereka tetap menjalankan apa ya? Iya, terus semangat itu terus digonori. Bola-bola di 40 item dibayar. Jalan. Itu contoh real meskipun mereka tetap bersaing, bahkan jadi panitia Bu, saya agak bersaing Bu, karena saya jadi senang banget ada apa di ketua ini, jadi ternyata bersaing, saya jadi mendukung semangat malah. Jadi meskipun nggak punya duit tetap jalan, meskipun belum dibayar tetap semangat karena kemampuan kepala memberikan menginspirasi model kepemimpinan ekspektasional ya Bapak Ibu. Tepuk tangan lah. Baik. Terima kasih begitu ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Ini nanti insyaallah akan kami buatkan, masih ada tahapan berikutnya. Ini akan kami buatkan model kepemimpinan ekspektasional. Nanti akan kami buatkan juga draft atau modul pelatihannya. Jadi nanti ini dilakukan biar bisa digunakan menginspirasi untuk madrasah-madrasah lain. Nah nanti Bapak Ibu bisa jadi di antara Bapak Ibu ketika nanti sempat saya undang lagi untuk kita mengikuti pelatihan model kepemimpinan ekspektasional untuk diterapkan di madrasah masing-masing. Hasil karya besar ini nanti akan menginspirasi untuk madrasah sudah kita pakai konsep kepemimpinan ekspektasional saja. Juga lebih mudah nanti tinggal strategi ekspektasional itu kita wujudkan. Jadi orang perlu duit ternyata nanti hanya butuh ekspektasi dan harapan. Terima kasih dari saya. Selanjutnya monggo balik ke kurang lebih nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua yang dari awal sudah semangat membahas kaitannya dengan kepemimpinan ekspektasional. Mudah-mudahan apa yang kita bahas betul-betul mendapatkan
Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedia Pak ya? Terima kasih semuanya. Nanti mau kapan-kapan saya undang lagi. Kalau hari ini tidak ada